Kalau Arya kan tadi udah pernah rugi di Bank BTN minus 40.000. Kalau Rian udah pernah rugi belum? Ya pasti kalau investasi di saham kalau belum pernah rugi itu kayaknya Belum investasi ya? banget itu kayaknya. Siapa yang investasi di saham itu kalau belum rugi itu benar-benar harus diacungi jempol 1000. Pasti pernah ya. Pasti pernah rugi. Kalau pas sekarang ini ya kalau untuk rugi itu 2%, 3% itu biasanya aku jual. Langsung dijual. Kalau untuk pengalaman itu paling tertinggi itu kalau nggak salah itu sebanyak 17%. 17%. Ya, itu di saham Wijaya Karya Wika. Oh, Wika itu jalan tol nggak sih? Ya. Iya kan ya? Ya, tol, Jalan buat tol, pembuatan tol kan? Infrastruktur. Nah pas itu aku belinya itu 3 lot. Satu lot emang berapa itu? Satu lotnya itu 100 berapa ya? 130-an. Berarti kalau 3 lot itu Ya berapa itu? hampir 500-an. Enggak, Berapa sih? 300. 300, iya 390. 3 lot ya. Nah itu kalau nominal kemungkinan itu ruginya berapa ya? 60 atau berapa gitu? Oh, 60.000 enggak. apa 70.000? Aku kira sampai Atau 50.000 enggak? Tapi lumayan sih. lumayan sih 50.000. Itu bisa buat saham lain sih kayaknya. 50.000 ya. Iya sih. Lu kok bisa? Ya bisa ya karena pas itu emang aku belum terlalu paham sama analisis teknikal. Kalau udah turun itu harus dijual itu pas waktu kapan itu aku emang nggak tahu. Pas turun ya aku tunggu karena emang perusahaannya kan lumayan bagus tuh itu. Aku tunggu kok malah turun terus. Aku cuman lihat-lihat doang itu. Bapak turun terus pas itu aku jualnya itu kayak ada kenaikan dikit langsung aku jual. Itu cuma dikit banget sih naiknya. Biar nggak rugi-rugi banget lah gitu ibaratnya. Biar kayak aku penenang lah kalau terus ada penenangnya. Alhamdulillah gitu. Walaupun sebenarnya udah Berarti rugi. masih rugi tapi Masih rugi tapi masih minimalisir. Mungkin kalau orang jatuh dari motor, nah terus buat penenang dikasih es teh. Nah, seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau sekarang kan Wika emang turun banget harganya. Iya. Sekarang ya? Sekarang untuk per lembarnya itu 1.000 kalau nggak salah atau 900. 90.000 ya, 90.000-an atau 100.000-an ya. Ya. Itu satu lot ya. Udah banget sih kalau denger cerita-cerita saya jadi pengen nyoba. Ya harus nyoba sih. Nyoba. Enggak masalah. Seru. Ya pakai yang penting Rugi nggak uang apa-apa. dingin. Iya, yang penting tuh uang dingin sih. Enggak selamanya rugi. Nggak selamanya. Nggak selamanya Iya, rugi. pasti. Malah itu kalau rugi menjadi evaluasi kita untuk harus selalu- kedepannya gimana gitu kan. Jadi perlu apa sih belajar lebih terus kan terpacu gitu. Sebenarnya udah belajar saham tuh emang dari awal kuliah, cuman ya nggak tahu overthinking Memang sih overthinking itu nggak mulai jadinya, ya itulah Itu biasalah manusia emang. Manusia. Wajar ya. wajar. Kayaknya mungkin teman-teman juga di luar sana ya, teman-teman penonton juga pernah ngerasain kayak aku. Bisa komen di bawah kalau masih takut mencoba saham, siapa tahu kalian butuh konsultasi bisa langsung kepo Instagramnya Anvin ya. Tanya-tanya mungkin langsung gas aja. Nah, Bisa tapi langsung DM ya? Iya, langsung DM. Bisa DM ke Instagramnya Envin ya nggak apa-apa. Iya. Kalau Instagram saya juga nggak apa-apa sih. Kalau sambil kenalan. Sambil promosi ya. siapa tahu ya kan, siapa tahu merasakan hal yang sama kayak aku. Apalagi anak-anak manajemen ya nggak sih. Anak-anak manajemen tuh kayaknya memang kalau untuk investasi itu udah mulai ngerti ya, udah paham kali. Ya, udah paham maksudnya sih. cara mengelola kan manajemen itu kan bagaimana cara mengelola. Iya, Pertama cara untuk diri mengelola. kita sendiri itu Iya, tentu benar banget. investasi mungkin bisa menjadi panduan atau acuan kita untuk mengelola keuangan sih. Bener banget. Emang apalagi di matkul juga ada matkul pasar modal gitu Iya, kan. Ada sih. Ada gitu. Jadi itu juga bisa buat belajar sebenarnya. Tapi kalau ngomongin tentang saham, jadi kan awal mulai BTN terus sudah muncul. Nah, pernah nggak berhenti buat saham? Berhenti buat beli saham? Ya, berhenti buat beli saham. Kayak, aduh nggak ada uang nih, atau lagi capek nih, lagi males gitu. Pernah nggak?
Mungkin lanjutin Mas Rian tadi Rian dulu, kayaknya dari senyum-senyumannya nggak pernah. Oke, aku pernah sih berhenti itu ya mungkin hampir setengah tahun. Setengah Oh, tahun. lumayan Lama ya? Lumayan lama itu. Karena nggak ada uang lagi atau Iya. gimana? Kalau uang ada sih, cuman ya nggak banyak. Tapi kalau untuk beli saham bisa. Cuman saya belinya itu pas karena apa ya? Pas karena rugi banyak tadi, seperti beli Wika terus beli saham lain itu juga rugi. Terus itu kan kayak bener-bener ngubah pemikiran kita gitu loh. Kayak saham cuman buat kita rugi aja. Oh, makanya itu sempet kayak gitu ya. Soalnya itu bener-bener merubah pikiran kita itu loh, Kak. Punya pandangan negatif. Makanya itu saya sampai berhenti mungkin ya sampai setengah tahun. Setengah tahun. Terus Lumayan. saya mulai investasi lagi itu ya selama Ervin ini dibuat. Keren banget. Jadi mulai rajin investasi lagi. Jadi kita itu kayak apa memberikan edukasi tapi kita nggak tahu gitu kan. Nah itu gimana? Jadi kita ya walaupun pas itu apa pengetahuan saya itu masih bener-bener kurang, masih belum tahu ini itu. Tapi sambil berjalannya waktu kita jadi tahu. Jadi tahu, belajar. bener. Kalau Arya pernah nggak berhenti? Wah pernah sih. Pernah juga. Nah, sama. Tapi nggak selama Mas Rian ya, mungkin 4 bulan ya. Ya sama ya. Sama ya, Mas? Ya. Lama dong. Sama ya 4 bulan. Selisih 2 bulan. 2 bulan. Ya itu sih karena harusnya ya di awal karena BTN itu. Jadi kayak membuat saya langsung resiko dikenakan resiko itu minus kan. Jadi kayak ya trauma sih. Trauma. Ya trauma memang. Emang selalu bikin karena trauma ya? memang meskipun bikin kayak rasanya trauma, terus akhirnya aku jual. Terus itu sempat aku beliin juga ke Garuda Indonesia. Untung terus aku diemin sih habis aku jual aku diemin di RDN. Terus nggak ngapa-ngapain selama 4 bulan. Terus kayak nggak ngapa-ngapain karena pandemi itu mungkin itu ya aku masih belum banyaknya pengetahuan tentang saham atau perusahaan-perusahaan gitu. Itu kan akan mungkin bahaya ya kalau bagi saya untuk lanjut berinvestasi. Jadi berhenti dulu terus sambil mungkin belajar sedikit lah kayak informasi terus fundamental seperti itu. Terus lanjut lagi itu kayaknya pas mau daftar di Ajaib. Ajaib Sekuritas ya. Nah itu saya daftar lagi, kemudian itu sudah juga ada mengumpulkan uang dingin. Nah saya sudah menentukan tujuan investasi saya. Dulu kan ketika awal berinvestasi masih belum ada tujuannya kan? Ya iya bener banget. Nah itu gimana? Ya kan belum ada. Ya kalau masih awal-awal kayak ya udah lah kayak ya. keren beli saham keren. Tapi belum tahu tujuannya apa sih, untuk apa investasi saham. Nah setelah itu setelah vakum 4 bulan ini saya menentukan dulu tujuan investasi saham itu untuk apa. Nah misal saya untuk setelah kuliah nih, untuk nanti untuk cari kerja dan lain-lain itu kan mesti membutuhkan biaya ya. Jadi saya mempersiapkan investasi itu untuk persiapan setelah kuliah. Jadi mulai saat kemarin hingga saat ini pun saya juga konsisten investasi sih. Akhirnya Ya, konsisten. untuk jangka panjang. Emang udah tahu tujuannya. Ya, gitu. enggak jangka pendek enggak. Mungkin Mantap sekali ini. investasi kayak di saham-saham blue chip teman-teman kayak mungkin bisa kayak perbankan, Bank BRI. Itu bisa jadi solusi ya. Iya. Emang itu sih. Itu tadi tujuan, karena waktu awal-awal trennya saham itu kan kayak wah saham tuh keren apa gitu. Jadi orang-orang tuh ikut-ikutan aja tapi nggak tahu sebenarnya tujuannya tuh kemana. Bener. Gitu. Nah kalau Rian sekarang udah punya tujuan dong. Iya. Buat tabungan nikah. Ya kalau itu belum kepikiran sih. Tapi kalau aku buat ini untuk financial freedom. Nah, banget. Ya, Iya, aku langsung udah untuk panjang tujuan banget akhirnya ya. langsung Udah raja terakhir panjang ya. banget ya. Langsung Tujuannya. pensiun aja. Iya, udah buat pensiun. langsung untuk yang Gitu. terakhir ya. Tapi emang gitu sih. Aku udah mulai agak paham-paham saham. Maksudnya saham tuh lebih ke mengamankan uang gak sih?
Ya benar. Karena kan sekarang ada inflasi juga ya. Ya. BBM aja sekarang naik, minyak aja naik gitu. Semuanya naik. Iya, semuanya naik. Bener. Jadi kalau kita cuma naik ya semua naik. iya, kalau kita cuma nabung doang tuh uangnya mati kan. Ya, ya itu tergerus inflasi. Asetnya akan turun. Iya, uang nilainya akan turun. Kena biaya bulanan. Nah, ya itu. Dengan saham, mungkin investasi saham kan ini tiap tahunnya ada return ya tentunya. Setiap perusahaan sih, kalau perusahaan bagus ya, perusahaan stabil itu mesti ada kenaikan harga yang setahun atau 2 tahun itu mesti Ada naiknya. ada naiknya karena ya basically emang udah perusahaan. Disclaimer ya, itu perusahaan yang memang stabil. Sudah Nggak semuanya laba juga. ya, Nggak semuanya. tidak semuanya ya. Saham-saham yang murah Kalau atau kecil, semuanya gitu ya semua orang pasti beli. Udah jadi konglomerat semua ya. iya, Udah jadi kaya semua. jelas. Udah jelas. Ya emang itu sih kalau belajar saham ya memang harus apa ya, telaten gitu sih. Apa ya Benar, bahasa? telaten. Iya, telaten kan. Harus tahu ini itu, harus tahu Jadi, tujuannya apa. Praktek sambil belajar. Praktek Hanya sambil terus. belajar. Kalau belajar terus ya nggak mau Nggak- mulai. nggak tahu. Nggak mulai. Karena takut. Oh ini kok turun. Oh. Gini. Malah nggak mulai. Nggak akan tahu. Iya. Ada siklusnya. Harus mulai guys. Iya. Harus Mulai. Ya, harus mulai, Mbak. berani. Nah, Harus berani untuk mulai. mungkin beli saham-saham yang apa stabil yang jelas kayak Bank BRI. Mm.